Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kita lanjutkan lagi membaca buku The Secret, yaitu buku rahasia. Versi bahasa Indonesia ditulis oleh Rhonda Byrne. Saat ini kita sudah sampai di file 4 dari 4. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahasia Dunia. Lisa Nichols. Orang mempunyai kecenderungan untuk melihat hal-hal yang mereka inginkan dan berkata, "Ya, saya suka itu, saya ingin itu." Tetapi, mereka melihat hal-hal yang tidak mereka inginkan dan mereka memberi energi yang sama, bahkan mungkin lebih besar dengan pemikiran bahwa mereka dapat mengenyahkannya, menghapuskannya, menyingkirkannya. Di masyarakat kita telah dibiasakan dengan perlawanan terhadap sesuatu, perlawanan terhadap kanker, perlawanan terhadap kemiskinan, perlawanan terhadap perang, perlawanan terhadap obat-obat terlarang, perlawanan terhadap terorisme, perlawanan terhadap kekerasan. Kita cenderung melawan segala sesuatu yang tidak kita inginkan, yang sebenarnya justru menciptakan lebih banyak perlawanan. Hale Dawkins, guru dan pengarang The Sedona Method. Segala sesuatu yang kita fokuskan akan kita ciptakan. Jadi misalnya, jika kita sungguh-sungguh marah pada perang yang sedang berlangsung, atau pemogokan, atau penderitaan, kita menambah energi padanya. Kita mendorong diri dan ini hanya menciptakan penolakan. Kutipan, apa yang Anda tolak akan bertahan. Carl Jung, 1875 sampai 1961. Bob Doyle, apa yang Anda tolak justru akan bertahan karena jika Anda menolak sesuatu, Anda berkata, "Tidak, saya tidak menginginkan hal ini karena ini membuat saya merasa begini. Perasaan yang saya rasakan saat ini." Jadi, Anda memancarkan sebuah emosi yang sangat kuat dari saya sungguh-sungguh tidak menyukai perasaan ini dan perasaan tidak menyenangkan itu justru akan mendatangi Anda dengan cepat. Penolakan terhadap segala sesuatu adalah seperti berusaha mengubah gambar luar setelah segala sesuatu itu dipancarkan. Ini adalah upaya yang sia-sia. Anda harus masuk ke dalam diri dan memancarkan sinyal baru dengan pikiran dan perasaan untuk menciptakan gambar baru. Ketika Anda menolak apa yang telah muncul, Anda menambah energi dan daya pada gambar-gambar yang tidak Anda sukai, dan Anda mendatangkan mereka dengan kecepatan yang tinggi. Peristiwa atau situasi hanya akan memperbesar karena kerja hukum tarik-menarik. Jack Canfield. Gerakan anti perang menciptakan lebih banyak perang. Gerakan anti narkoba justru menciptakan lebih banyak narkoba karena kita berfokus pada apa yang tidak kita inginkan. Lisa Nichols berkata, orang percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh ingin menghapus sesuatu, kita perlu berfokus padanya. Bukankah tidak masuk akal bagi kita untuk memberikan semua energi pada masalah tertentu dan bukan berfokus pada kepercayaan, cinta, hidup dalam kelimpahan, pendidikan, atau perdamaian? Jack Canfield berkata, Ibu Teresa sangat luar biasa. Ia berkata, saya tidak akan pernah menghadiri demonstrasi anti perang. Jika Anda mengadakan demonstrasi damai, undanglah saya. Ia tahu, ia memahami rahasia. Lihatlah apa yang telah ia wujudkan di dunia. Hale Dawkins berkata, jadi jika Anda anti perang, sebaiknya jadilah pro damai. Jika Anda anti kelaparan, jadilah orang yang memiliki lebih dari cukup untuk makan. Jika Anda anti pada politikus tertentu, jadilah pro oposisi. Seringkali pemilihan umum memenangkan orang yang tidak disukai karena mereka justru mendapatkan semua energi dan fokus.
Segala sesuatu di dunia ini dimulai dengan satu pikiran. Semakin membesarnya sesuatu disebabkan karena lebih banyak orang yang memikirkannya setelah muncul. Kemudian pikiran dan emosi itu mempertahankan keberadaan peristiwa itu serta memperbesarnya. Jika kita melepas pikiran darinya dan berfokus pada cinta, sesuatu itu tidak akan ada lagi. Sesuatu itu akan menguap dan menghilang. Sebuah kutipan, ingatlah, dan pernyataan yang satu ini adalah yang paling sulit sekaligus yang paling indah untuk dipahami. Ingatlah bahwa terlepas dari apapun kesulitannya, dimanapun adanya, siapapun yang terkena, Anda tidak mempunyai pasien kecuali diri Anda sendiri. Tidak ada yang harus Anda lakukan kecuali meyakinkan diri akan kebenaran yang ingin Anda wujudkan. Charles Haanel. Jack Canfield berkata, boleh saja Anda melihat apa yang tidak Anda inginkan karena ini akan memperjelas Anda untuk berkata, inilah yang saya inginkan. Tetapi kenyataannya semakin Anda membicarakan apa yang tidak Anda inginkan atau membicarakan bagaimana buruknya hal itu atau selalu membaca segala sesuatu tentangnya, Anda menciptakan lebih banyak hal yang tidak Anda inginkan itu. Anda tidak dapat menolong dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Ketika Anda berfokus pada peristiwa dunia yang negatif, Anda bukan saja akan menambahkannya, tetapi Anda mendatangkan lebih banyak hal negatif ke dalam hidup Anda sendiri. Ketika telah muncul gambar-gambar dari sesuatu yang tidak Anda inginkan, ini adalah tanda bahwa Anda harus mengubah pemikiran dan memancarkan sinyal baru. Jika sesuatu ini adalah situasi dunia, Anda bukan tidak berdaya. Anda memiliki semua kekuatan. Fokuskan pada keadaan ketika semua orang gembira. Fokuskan pada kelimpahan makanan. Berikan pikiran yang kuat pada apa yang diinginkan. Anda memiliki kemampuan untuk memberi sangat banyak pada dunia dengan memancarkan perasaan cinta dan sejahtera, terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar Anda. James Ray berkata, seringkali orang berkata, tetapi James, saya kan tidak ingin ketinggalan berita. Mungkin Anda perlu tahu, tetapi Anda tidak harus berkutat di sana. Ketika saya menemukan rahasia, saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan menonton berita atau membaca koran lagi karena berita membuat saya merasa tidak enak. Lembaga pemberitaan dan koran tidak dapat disalahkan karena menyiarkan kabar buruk. Sebagai masyarakat global, kitalah yang bertanggung jawab. Kita membeli lebih banyak koran dengan judul utama yang heboh, peringkat siaran berita meroket ketika terjadi bencana nasional atau internasional. Jadi, koran dan lembaga penyiaran memberikan lebih banyak kabar buruk karena kita, sebagai masyarakat, menyatakan bahwa kita menginginkannya. Media adalah akibat dan kita adalah penyebabnya. Ini sekadar tindakan hukum tarik-menarik. Layanan berita dan koran akan mengubah apa yang mereka sampaikan pada kita ketika kita memancarkan sinyal baru dan berfokus pada apa yang kita inginkan. Michael Bernard Beckwith berkata, belajarlah untuk hening, mengalihkan perhatian dari apa yang tidak Anda inginkan, serta semua muatan emosional di sekitarnya, dan tempatkan perhatian pada apa yang ingin kita alami. Energi mengalir kemana perhatian ditumpahkan. Berpikirlah dengan benar, pikiranmu akan memberi makan kelaparan dunia. Horacio Bonar 1808 sampai 1889. Apakah Anda mulai melihat kekuatan yang sangat besar yang Anda miliki di dunia ini hanya melalui kebenaran Anda? Ketika Anda berfokus pada hal-hal yang baik, Anda merasa baik dan Anda mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dunia. Pada saat yang sama, Anda mendatangkan lebih banyak kebaikan ke dalam hidup Anda sendiri. Ketika Anda merasa baik, Anda mengangkat hidup Anda serta mengangkat dunia. Hukum kesempurnaan sedang beraksi. Dr. John DeMartini berkata, saya selalu berkata ketika suara dan visi di dalam diri menjadi lebih menonjol, jelas dan keras dibandingkan pendapat luar, Anda sudah menguasai hidup Anda. Lisa Nichols berkata, bukanlah tugas Anda untuk mengubah dunia atau orang-orang di sekitar Anda. Tugas Anda adalah mengalir bersama aliran di alam semesta dan merayakannya di dalam dunia yang ada.
Anda adalah penguasa hidup Anda dan semesta menjawab setiap perintah Anda. Jangan tertegun oleh gambar-gambar yang telah muncul. Jika gambar tersebut bukanlah apa yang Anda inginkan, raih tanggung jawab terhadap gambar itu. Ringankan jika Anda bisa, lalu lepaskan semua pikiran-pikiran. Kemudian pikirkan pikiran-pikiran baru dari apa yang Anda inginkan. Rasakan pikiran-pikiran itu dan bersyukur bahwa segalanya sudah terjadi. Semesta berkelimpahan. Dr. Joe Vital, sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan pada saya adalah, jika setiap orang menggunakan rahasia dan mereka semua memperlakukan semesta seperti katalog, tidakkah kita semua akan kehabisan? Tidakkah setiap orang bergegas mendapatkannya dan membangkrutkan bank semesta? Michael Bernard Beckwith berkata, yang indah dari ajaran rahasia adalah bahwa ada lebih dari cukup untuk setiap orang. Ada kebohongan yang bertingkah seperti virus di dalam benak kemanusiaan, dan kebohongan itu adalah tidak ada cukup barang, ada kekurangan dan keterbatasan, jadi tidak akan cukup. Dan kebohongan itu telah membuat orang hidup dalam ketakutan, keserakahan, kekikiran, serta serba kekurangan itu mewujud menjadi pengalaman mereka. Jadi dunia telah menelan pil mimpi buruk. Kebenarannya adalah ada lebih dari cukup untuk setiap orang, ada lebih dari cukup ide-ide kreatif, ada lebih dari cukup daya dan kekuatan, ada lebih dari cukup cinta, ada lebih dari cukup kegembiraan. Semua ini mulai datang melalui akal yang menyadari sifat ketidakterbatasannya sendiri. Berpikir tidak cukup adalah seperti memandang gambar luar dan berpikir bahwa segala sesuatu datang dari luar. Ketika Anda melakukan ini, Anda pasti akan melihat kekurangan dan keterbatasan. Sekarang Anda tahu bahwa keterbatasan tidak datang dari luar dan bahwa segala sesuatu yang pertama-tama datang dari dalam pikiran dan perasaan. Akal Anda adalah daya kreatif dari segala sesuatu. Jadi, bagaimana mungkin akan ada kekurangan? Ini tidak mungkin. Kemampuan Anda untuk berpikir tidaklah terbatas, begitu pula hal-hal yang dapat Anda wujudkan melalui pikiran. Begitu pula dengan setiap orang. Ketika Anda sungguh-sungguh mengetahui ini, artinya Anda berpikir dari sebuah akal yang menyadari sifat ketidakterbatasannya sendiri. James Ray berkata, setiap guru besar yang pernah hidup di planet ini telah mengatakan bahwa hidup dimaksudkan untuk berkelimpahan. Esensi dari buku ini adalah bahwa Anda harus berpikir kelimpahan, melihat kelimpahan, merasakan kelimpahan, mempercayai kelimpahan. Jangan biarkan pikiran keterbatasan memasuki benak Anda. Robert Collier. John Assaraf berkata, jadi ketika kita berpikir sumber daya kita sedang berkurang, kita menemukan sumber daya baru yang dapat mencapai hal yang sama. Kisah nyata dari tim minyak Belize adalah sebuah contoh yang mengilhami dari kekuatan akal manusia untuk mendatangkan sumber daya. Para direktur dari Belize Natural Energy Limited dilatih Dr. Tony Quinn yang ternama, yang ahli dalam pelatihan Faali kemanusiaan. Dengan pelatihan kekuatan akal Dr. Quinn, para direktur ini yakin bahwa gambaran mental mereka tentang Belize sebagai negara penghasil minyak yang sukses akan tercapai. Mereka mengambil langkah maju yang berani untuk mengebor minyak di lepas pantai Spanyol, dan dalam 1 tahun yang singkat, impian dan visi mereka menjadi kenyataan. Belize Natural Energy Limited menemukan minyak berkualitas tinggi dengan aliran berlimpah, padahal 50 perusahaan lain telah gagal menemukannya. Belize telah menjadi negara penghasil minyak karena sebuah tim yang hebat yang percaya pada kekuatan tak terbatas dari akal mereka. Tidak ada yang tak terbatas. Tidak ada yang terbatas, sumber daya atau apapun. Segala sesuatu hanya terbatas di dalam pikiran manusia. Ketika kita membuka pikiran ke daya kreatif yang tak terbatas, kita akan mengundang kelimpahan dan kita melihat serta mengalami suatu dunia yang baru. Dr. John DeMartini berkata, Dr. John DeMartini,
Jika kita berkata bahwa kita kekurangan, ini disebabkan karena kita tidak membuka visi kita dan melihat apa yang ada di sekitar kita. Dr. Joe Vital, Anda tahu ketika orang mulai hidup dari hati dan mengejar apa yang mereka inginkan, mereka tidak mengejar hal yang sama. Itulah keindahannya. Kita tidak bersama-sama menginginkan BMW, kita tidak bersama-sama menginginkan orang yang sama, kita tidak bersama-sama menginginkan pengalaman yang sama, kita tidak bersama-sama menginginkan pakaian yang sama, kita tidak bersama-sama menginginkan titik-titik isi sendiri. Anda berada di planet yang agung ini, diberkahi daya yang luar biasa untuk menciptakan hidup Anda. Tidak ada batas yang bisa Anda ciptakan bagi Anda, karena kemampuan berpikir Anda tidak terbatas. Tetapi, Anda tidak dapat menciptakan hidup bagi orang lain. Anda tidak dapat berpikir untuk mereka, dan jika Anda mencoba memaksakan pendapat Anda pada orang lain, Anda hanya akan menarik kekuatan serupa kepada Anda. Jadi, biarkan orang lain menciptakan hidup yang mereka inginkan. Michael Bernard Beckwith berkata, ada kecukupan bagi setiap orang. Jika Anda mempercayai kecukupan, jika Anda dapat memahami kecukupan, jika Anda bertindak karena kecukupan, kecukupan akan menunjukkan diri kepada Anda. Itulah kebenarannya. Jika Anda mengalami kekurangan, jika Anda menjadi intayan kemiskinan atau penyakit, ini disebabkan karena Anda tidak percaya atau tidak mengerti kekuatan yang Anda miliki. Ini bukan soal semesta memberi kepada Anda. Semesta menawarkan segala sesuatu kepada setiap orang. Semesta tidak setengah-setengah. Robert Collier. Semesta menawarkan segala sesuatu ke semua orang melalui hukum tarik-menarik. Anda memiliki kemampuan untuk memilih apa yang ingin Anda alami. Apakah Anda menginginkan kecukupan bagi Anda dan setiap orang? Maka pilihlah itu dan ketahui segalanya berlimpah. Ada cadangan yang tak terbatas. Anda begitu banyak keluar biasaan. Ada begitu banyak keluar biasaan. Kita masing-masing memiliki kemampuan untuk memasuki cadangan tak terbatas yang tidak kasat mata itu melalui pikiran dan perasaan kita dan mendatangkannya ke pengalaman kita. Jadi, pilihlah untuk Anda karena hanya Anda yang bisa melakukannya. Lisa Nichols berkata, segala sesuatu yang Anda inginkan, semua kegembiraan, cinta, kelimpahan, kemakmuran, kebahagiaan ada di sana, siap untuk diraih Anda, dan Anda perlu menjadi lapar untuknya. Anda perlu berniat kuat, dan ketika Anda berniat kuat serta bersemangat untuk apa yang Anda inginkan, semesta akan mengirim setiap hal yang Anda inginkan. Kenali hal-hal indah dan luar biasa di sekitar Anda. Berkati dan pujilah semua itu. Di sisi lain, jangan meluangkan energi untuk menyalahkan atau mengeluhkan hal-hal yang sedang tidak selaras dengan keinginan Anda. Rangkullah segala sesuatu yang Anda inginkan agar Anda mendapatkan lebih banyak dari apa yang Anda inginkan. Kata-kata bijak Lisa, berkatilah dan pujilah hal-hal di sekitar Anda, berbobot lebih berat daripada emas. Puji dan berkati segala sesuatu dalam hidup Anda. Ketika Anda memuji atau memberkati, Anda berada pada frekuensi tertinggi dari cinta. Dalam Bible, orang Yahudi menggunakan tindakan memberkati untuk mendatangkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan. Mereka mengenal kekuatan dari berkat. Bagi banyak orang, satu-satunya saat mereka memberkati seseorang adalah ketika mereka bersin. Jadi mereka belum menggunakan salah satu kekuatan terbesar dengan sepenuh-penuhnya. Kamus merumuskan berkat sebagai membangunkan rahmat ilahi dan mendatangkan kesejahteraan atau kemakmuran. Jadi mulai sekarang bangunkan kekuatan berkat dalam hidup Anda dan berkati segala sesuatu dan setiap orang. Begitu pula dengan pujian, karena ketika Anda memuji seseorang atau sesuatu, Anda memberikan cinta, dan ketika Anda memancarkan frekuensi yang luar biasa itu, cinta akan memantul kembali kepada Anda berlipat ganda.
Memuji atau memberkati akan melarutkan semua negativitas, jadi puji dan berkati musuh Anda. Jika Anda mengutuk musuh Anda, kekuatan itu akan kembali untuk melukai Anda. Jika Anda memuji dan memberkati mereka, Anda akan melarutkan semua negativitas dan ketidakselarasan, dan cinta dari pujian dan berkat akan kembali kepada Anda. Ketika Anda memuji dan memberkati, Anda akan merasakan diri Anda bergeser ke frekuensi baru dan menerima umpan balik berupa perasaan-perasaan yang baik. Dr. Dennis Waitley berkata, sebagian besar pemimpin di masa lalu melewatkan bagian terbesar dari rahasia, yaitu memberdayakan dan berbagi dengan orang lain. Ini adalah saat terbaik dalam sejarah untuk menjalani hidup. Untuk pertama kalinya kita memiliki daya untuk mendapatkan pengetahuan dengan mudah. Dengan pengetahuan ini, Anda menjadi sadar tentang kebenaran dunia dan diri sendiri. Pemahaman terbesar saya terhadap rahasia dunia datang dari ajaran Robert Collier, Prentice Mulford, Charles Haanel, dan Michael Bernard Beckwith. Dengan pemahaman itu, datanglah kebebasan total. Saya sungguh berharap Anda bisa datang ke tempat kebebasan yang sama. Jika Anda bisa melalui keberadaan Anda dan kekuatan pikiran Anda akan mendatangkan kebaikan tertinggi ke dunia ini dan ke masa depan kemanusiaan. Ringkasan rahasia. Anda menarik apa yang Anda tolak karena Anda berfokus padanya dengan emosi yang kuat. Untuk mengubah sesuatu, masuklah ke dalam dan pancarkan sinyal baru melalui pikiran dan perasaan Anda. Anda tidak dapat menolong dunia dengan berfokus pada hal-hal negatif. Ketika Anda berfokus pada peristiwa-peristiwa negatif dunia, Anda bukan saja menambahnya, tetapi juga mendatangkan lebih banyak hal negatif ke dalam hidup Anda sendiri. Daripada berfokus pada masalah dunia, berilah perhatian dan energi pada kepercayaan, cinta, kelimpahan, pendidikan, dan perdamaian. Kita tidak akan pernah kehabisan segala sesuatu karena ada lebih dari cukup kebaikan untuk setiap orang. Hidup dimaksudkan untuk berkelimpahan. Anda memiliki kemampuan untuk memasuki cadangan tak terbatas melalui pikiran dan perasaan Anda, serta mendatangkannya ke dalam pengalaman Anda. Puji dan berkati segala sesuatu di dunia. Anda akan melarutkan semua negativitas dan ketidakselarasan, serta menyelaraskan diri dengan frekuensi tertinggi cinta. Next, rahasia Anda. Dr. John Hagelin berkata, ketika kita melihat sekeliling, bahkan pada tubuh kita sendiri, apa yang kita lihat hanyalah puncak dari sebuah gunung salju. Bob Proctor berkata, pikirkan sebentar, pandangi tangan Anda, tampak padat, tetapi sebenarnya tidak begitu. Jika Anda menempatkannya di bawah mikroskop yang tepat, Anda akan melihat suatu massa energi yang sedang bergetar. John Assaraf, segala sesuatu terbuat dari hal yang persis sama, terlepas dari apakah itu tangan Anda, lautan, atau sebuah bintang. Dr. Ben Johnson, segala sesuatu adalah energi dan perkenankan saya membantu Anda sedikit memahaminya. Ada semesta, galaksi kita, planet kita, kemudian pribadi-pribadi, dan di dalam tubuh ini terdapat sistem organ, kemudian sel, kemudian molekul, dan kemudian atom, dan kemudian terdapat energi. Memang ada banyak aras untuk berpikir, tetapi segala sesuatu di semesta adalah energi. Ketika saya menemukan rahasia, saya ingin mengetahui apa yang diketahui ilmu pengetahuan dan fisika tentang hal ini. Apa yang saya temukan ternyata sangat menakjubkan. Salah satu hal yang paling menarik dari hidup di masa kini adalah bahwa penemuan-penemuan fisika kuantum dan ilmu pengetahuan baru sangat selaras dengan ajaran-ajaran rahasia dan dengan apa yang telah diketahui oleh para guru besar sepanjang sejarah. Di sekolah saya tidak pernah mempelajari ilmu pengetahuan atau fisika, tetapi ketika saya membaca buku-buku fisika kuantum yang rumit, saya memahaminya dengan sempurna karena saya ingin memahaminya. Kajian fisika kuantum menolong saya untuk memahami rahasia dengan lebih dalam, lebih bersemangat. Bagi banyak orang, keyakinan mereka diperkuat ketika mereka melihat korelasi yang sempurna antara pengetahuan rahasia dan teori-teori ilmu pengetahuan baru.
Perkenankan saya menjelaskan bagaimana Anda adalah menara suar yang paling kuat di semesta. Sederhananya, semua energi bergetar pada suatu frekuensi tertentu. Sebagai energi, Anda juga bergetar pada suatu frekuensi. Dan yang menentukan frekuensi Anda pada suatu saat adalah apa yang Anda pikirkan dan rasakan. Segala sesuatu yang Anda inginkan terbuat dari energi, dan juga bergetar segala sesuatu adalah energi. Disinilah faktor wow-nya ketika Anda memikirkan apa yang Anda inginkan dan Anda memancarkan frekuensi tersebut. Anda membuat energi dari apa yang Anda inginkan itu bergetar pada frekuensi tersebut dan Anda mendatangkannya ke diri Anda. Ketika Anda berfokus pada apa yang Anda inginkan, Anda mengubah getaran dari atom-atom benda dan menyebabkannya bergetar ke Anda. Anda adalah menara suar yang paling kuat di semesta karena Anda telah diberi daya untuk memfokuskan energi melalui pikiran dan mengubah getaran yang Anda fokuskan, yang kemudian secara magnetis menariknya kepada Anda. Ketika Anda memikirkan dan merasakan hal-hal baik yang Anda inginkan, Anda telah menyelaraskan diri dengan frekuensi hal-hal baik itu, yang kemudian menyebabkan energi dari semua hal baik itu bergetar ke Anda, dan hal-hal baik itu muncul dalam hidup Anda. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa yang serupa akan menarik yang serupa. Anda adalah sebuah magnet energi. Jadi secara elektris, Anda memberi energi pada segala sesuatu untuk bergerak ke Anda. Dan secara elektris memberi energi kepada diri sendiri bergerak ke segala sesuatu yang Anda inginkan. Manusia mengelola sendiri energi magnetisnya, karena tidak seorang pun di luar diri mereka yang dapat berpikir atau merasa untuk diri mereka. Hanya pikiran dan perasaan yang menciptakan frekuensi kita. Hampir 100 tahun yang lalu, tanpa bantuan semua penemuan ilmiah selama 100 tahun terakhir, Charles Hanel mengetahui cara kerja semesta. Akal semesta bukan saja intelijensi, tetapi juga substansi, dan substansi ini adalah daya tarik yang menyatukan elektron-elektron melalui hukum tarik-menarik, sehingga elektron-elektron membentuk atom-atom. Pada gilirannya, atom-atom disatukan hukum yang sama dan membentuk molekul-molekul, dan molekul-molekul mengambil bentuk-bentuk objektif. Jadi, kita menemukan bahwa hukum ini adalah daya kreatif di balik setiap perwujudan, bukan sebatas atom, tetapi juga dunia, semesta, dan segala sesuatu yang dapat dibentuk oleh imajinasi. Charles Hanel. Bob Proctor. Tidak menjadi masalah di kota mana Anda tinggal. Anda mempunyai cukup daya di dalam tubuh, daya potensial untuk menerangi seluruh kota selama hampir 1 minggu. Menyadari daya ini menjadi kabel listrik. Semesta adalah kabel listrik. Semesta membawa cukup daya untuk memenuhi setiap situasi dalam hidup setiap orang. Ketika akal seseorang menyentuh akal semesta, ia menerima semua dayanya. Charles Hanel. James Ray. Kebanyakan orang merumuskan dirinya sebagai tubuh yang terbatas, tetapi Anda bukanlah sebuah tubuh yang terbatas. Bahkan di bawah mikroskop, Anda adalah sebuah ladang energi. Yang kita ketahui tentang energi adalah Anda pergi ke seorang fisikawan kuantum dan berkata, "Apa yang menciptakan dunia?" Dan ia akan berkata, "Energi." Baiklah, jelaskan energi itu. Baiklah. Energi tidak pernah dapat diciptakan atau dihancurkan, dulu, sekarang, maupun nanti. Energi selalu ada, segala sesuatu yang pernah ada selalu ada. Energi bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk, dan keluar dari bentuk. Anda pergi ke seorang teolog dan bertanya, "Apa yang menciptakan semesta?" Dan ia akan berkata, "Tuhan." Baiklah, jelaskan tentang Tuhan. Dulu, sekarang, maupun nanti, Tuhan selalu ada, tidak pernah bisa diciptakan atau dihancurkan. Segala sesuatu yang pernah ada akan selalu bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk dan keluar dari bentuk. Anda lihat, ini adalah penjelasan yang sama dengan terminologi yang berbeda.
Jadi, jika Anda berpikir Anda adalah sekadar seonggok daging yang berlarian ke sana kemari, coba pikirkan lagi. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah ladang energi yang beroperasi di sebuah ladang energi yang lebih besar. Bagaimana semua ini menjadikan Anda seorang makhluk spiritual? Bagi saya, jawaban pertanyaan ini adalah salah satu bagian terbesar dari ajaran rahasia. Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk, dan ini adalah Anda. Esensi sejati dari Anda, energi murni Anda selalu dan akan selalu ada. Anda tidak pernah bisa tidak mengada. Di aras yang lebih dalam, Anda mengetahuinya. Bisakah Anda membayangkan Anda tidak mengada? Terlepas dari segala sesuatu yang pernah Anda lihat dan alami dalam hidup, bisakah Anda membayangkan Anda tidak mengada? Anda tidak dapat membayangkannya karena memang mustahil. Anda adalah energi abadi. Next, satu akal semesta. Dr. John Hagelin berkata, mekanika kuantum mengukuhkannya, kosmologi kuantum mengukuhkannya, bahwa pada esensinya semesta muncul dari pikiran dan semua materi di sekitar kita hanyalah pikiran yang telah mewujud. Pada akhirnya kita adalah sumber dari semesta. Dan ketika kita secara langsung memahami daya itu melalui pengalaman, kita dapat mulai menggunakan wewenang kita dan mulai mencapai lebih banyak hal, mencipta segalanya. Mengenal segalanya dari kedalaman kesadaran kita sendiri dan akhirnya adalah kesadaran semesta yang mengoperasikan semesta. Jadi, tergantung pada bagaimana kita menggunakan daya itu secara positif dan negatif. Itulah jenis tubuh dalam soal kesehatan. Itulah jenis lingkungan yang kita ciptakan. Jadi, kita adalah pencipta, bukan saja takdir kita, tetapi pada akhirnya kita adalah pencipta takdir semesta. Kita adalah pencipta semesta. Jadi sebenarnya tidak ada batas bagi potensi manusia. Yang ada hanyalah tingkat pengetahuan kita tentang dinamika yang dalam itu serta penggunaannya. Suatu tingkat pemanfaatan daya kita dan ini kembali berkaitan dengan tingkat kita berpikir. Beberapa guru besar menjelaskan semesta dengan cara yang sama seperti Dr. Hagelin, dengan mengatakan bahwa semua yang ada adalah satu akal semesta dan tidak ada tempat satu akal ini tidak ada. Akal ini ada dalam segala sesuatu. Satu akal ini adalah keseluruhan intelijensi, seluruh kearifan, seluruh kesempurnaan serta segala sesuatu yang ada di mana-mana secara bersamaan. Jika segala sesuatu adalah satu akal semesta dan keseluruhan akal ini ada di mana-mana, semuanya ada di dalam Anda. Perkenankan saya membantu Anda memahami apa artinya hal tersebut bagi Anda. Ini berarti setiap kemungkinan sudah ada. Semua pengetahuan, semua penemuan di masa depan ada di dalam akal semesta sebagai kemungkinan-kemungkinan yang menunggu ditarik dan dimunculkan oleh akal manusia. Setiap ciptaan dan penemuan dalam sejarah juga telah ditarik dari akal semesta, terlepas dari apakah orangnya menyadarinya atau tidak. Bagaimana Anda menariknya dari akal semesta? Anda melakukannya melalui kesadaran akan hal ini dan dengan menggunakan imajinasi ajaib Anda. Lihatlah ke sekitar untuk kebutuhan-kebutuhan yang menunggu untuk dipenuhi. Bayangkan kita memiliki penemuan besar untuk melakukan ini itu. Lihatlah kebutuhan-kebutuhan, kemudian bayangkan dan pikirkan agar pemenuhannya terwujud. Anda tidak perlu mengerjakan penemuan-penemuan. Kemungkinan-kemungkinan itu sudah terkandung dalam akal maha tinggi. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mempertahankan pikiran pada hasil akhir dan membayangkan pemenuhan kebutuhan. Maka Anda akan memanggilnya untuk mewujud. Ketika Anda meminta, merasakan, dan percaya, Anda akan menerima. Ada persediaan ide yang tak terbatas yang menunggu untuk disentuh dan dimunculkan oleh Anda. Anda menyimpan segala sesuatu dalam kesadaran Anda. Akal ilahi adalah satu-satunya realitas. Charles Fillmore.
Next, John Asaraf. Kita semua terhubung, kita hanya tidak melihatnya. Sebenarnya tidak ada yang disebut di luar sana atau di dalam sini. Segala sesuatu di semesta saling terhubung, segalanya hanyalah satu ladang energi. Jadi, bagaimanapun cara Anda melihatnya, hasilnya akan tetap sama. Kita adalah satu. Kita semua terhubung dan kita semua adalah bagian dari satu ladang energi, atau satu akal maha tinggi, atau satu kesadaran, atau satu sumber kreatif. Sebutlah dengan sebutan apapun, tetapi kita semua adalah satu. Sekarang, jika Anda memikirkan hukum tarik-menarik dalam konteks kita semua adalah satu, Anda akan melihat kesempurnaan mutlaknya. Anda akan mengerti mengapa pikiran-pikiran negatif Anda tentang seseorang akan memantul dan hanya melukai Anda sendiri. Kita adalah satu. Anda tidak dapat dilukai kecuali jika Anda memanggilnya ke dalam keberadaan Anda dengan memancarkan pikiran dan perasaan negatif itu. Anda telah diberi kehendak bebas untuk memilih. Tetapi ketika Anda berpikir pikiran-pikiran negatif dan mempunyai perasaan-perasaan negatif, Anda memisahkan diri dari yang satu dan semua kebaikan. Pikirkan setiap perasaan negatif yang ada, maka Anda akan menemukan bahwa setiap perasaan negatif ini berdasar pada rasa takut. Pikiran negatif datang dari pikiran-pikiran pemisahan dan dari melihat diri Anda sebagai terpisah dari orang lain. Persaingan adalah sebuah contoh dari pemisahan. Pertama, ketika Anda mempunyai pikiran persaingan, pikiran tersebut datang dari mentalitas serba kekurangan. Ketika Anda mengatakan bahwa persediaannya tidak cukup, Anda mengatakan bahwa persediaan tidak cukup untuk kebutuhan setiap orang. Jadi kita harus bersaing dan bertengkar untuk mendapatkannya. Ketika Anda bersaing, Anda tidak pernah bisa menang, bahkan jika Anda berpikir Anda telah menang. Menurut hukum tarik-menarik, ketika bersaing, Anda akan menarik banyak orang dan situasi untuk bersaing melawan Anda dalam segala aspek kehidupan Anda, dan pada akhirnya Anda akan kalah. Kita semua adalah satu, jadi ketika Anda bersaing melawan Anda. Anda harus mengeluarkan persaingan dari benak dan menjadi benak yang kreatif. Hanya berfokus pada impian Anda, visi Anda, dan singkirkan semua persaingan dari pikiran Anda. Semesta adalah pasokan dan pemasok segala sesuatu. Segala sesuatu datang dari semesta dan dikirim kepada Anda melalui orang, situasi, dan peristiwa oleh hukum tarik-menarik. Anggaplah hukum tarik-menarik sebagai hukum pasokan. Ini adalah hukum yang memampukan Anda untuk menarik atau mengambil dari pasokan yang tak terbatas. Ketika Anda memancarkan frekuensi yang tepat dari keinginan Anda, orang-orang yang tepat, situasi yang tepat, dan peristiwa yang tepat akan tertarik kepada Anda dan dikirim kepada Anda. Bukanlah orang-orang yang memberikan hal-hal yang Anda inginkan kepada Anda. Jika Anda mempertahankan keyakinan yang keliru ini, Anda akan mengalami serba kekurangan karena Anda memandang dunia dan orang-orang di luar Anda sebagai pasokan. Pasokan yang sesungguhnya adalah suatu ladang yang tidak kasat mata, terlepas dari apakah Anda menyebutnya sebagai semesta, akal maha tinggi, Tuhan, intelijensi tak terbatas, atau apapun. Manakala Anda menerima sesuatu, ingatlah bahwa Anda telah menariknya ke diri Anda melalui hukum tarik-menarik dengan menempatkan diri pada frekuensi itu dan menyelaraskan diri dengan pasokan semesta. Intelijensi semesta yang menyediakan segalanya akan menggerakkan orang, situasi, dan peristiwa untuk memberikannya kepada Anda, karena inilah kerja hukum ini. Lisa Nichols. Kita sering teralihkan oleh hal-hal yang kita sebut tubuh kita dan keberadaan fisik kita. Mereka hanya membungkus spirit Anda, dan spirit ini begitu besar sehingga memenuhi ruangan. Anda adalah kehidupan abadi. Anda adalah Tuhan yang mewujud dalam bentuk manusia, dibuat untuk kesempurnaan. Michael Bernard Beckwith. Menurut Alkitab, kita dapat berkata bahwa kita adalah citra dan serupa dengan Tuhan. Kita dapat berkata bahwa kita adalah salah satu perwujudan semesta yang menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kita dapat berkata bahwa kita adalah ladang tak terbatas dari kemungkinan yang sedang menguak. Semua itu benar adanya.
90% dari kebenaran Anda tidak kasat mata dan tidak dapat disentuh. R. Buckminster Fuller 1895 sampai dengan 1983. Anda adalah Tuhan dalam sebuah tubuh fisik. Anda adalah spirit dalam daging, Anda adalah kehidupan abadi yang mengungkapkan diri sebagai Anda adalah makhluk jagat raya, Anda adalah kesempurnaan, Anda adalah keluar biasaan, Anda adalah pencipta dan Anda menciptakan penciptaan Anda di planet ini. James Ray, setiap tradisi telah mengatakan bahwa Anda diciptakan dalam citra dan keserupaan dengan sumber kreatif. Ini berarti bahwa Anda memiliki potensi Tuhan dan daya untuk menciptakan dunia Anda dan diri Anda. Mungkin sampai titik ini Anda sudah menciptakan hal-hal yang indah dan layak bagi diri Anda. Mungkin juga belum. Pertanyaan yang ingin saya ajukan untuk Anda renungkan adalah, apakah hasil yang Anda dapatkan dalam hidup ini sungguh-sungguh yang Anda inginkan? Dan apakah hasil tersebut sudah pantas untuk Anda? Jika belum, lupakanlah sekarang. Jika belum, bukankah sekarang adalah saat yang tepat untuk mengubahnya? Karena Anda memiliki daya untuk melakukannya. Semua daya dan kekuatan berasal dari dalam dan karenanya berada dalam kendali kita. Robert Collier. Next, Anda bukanlah masa lalu Anda. Jack Canfield berkata, banyak orang merasa dirinya sebagai korban dan mereka menunjuk peristiwa-peristiwa di masa lalu mungkin dibesarkan oleh orang tua yang melecehkan atau dalam keluarga yang tidak berfungsi dengan baik. Kebanyakan psikolog percaya bahwa sekitar 85% keluarga tidak berfungsi dengan baik. Jadi tiba-tiba saja Anda tidak begitu unik. Orang tua saya pecandu alkohol, ayah saya melecehkan, ibu saya bercerai ketika saya berusia 6 tahun. Maksud saya, itulah kisah dari hampir setiap orang dalam bentuk yang sedikit berbeda. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda pilih sekarang? Karena Anda bisa berfokus pada masa lalu atau Anda bisa berfokus pada apa yang Anda inginkan. Dan ketika orang mulai berfokus pada apa yang mereka inginkan, apa yang tidak mereka inginkan akan runtuh. Apa yang mereka inginkan akan mengembang dan bagian yang tidak diinginkan menghilang. Seseorang yang mempertahankan pikirannya pada sisi gelap kehidupan yang terus-menerus menghidupi kembali kemalangan dan kekecewaan masa lalu. Sebenarnya berdoa untuk kemalangan dan kekecewaan yang sama di masa depan. Sebenarnya berdoa untuk kemalangan dan kekecewaan yang sama di masa depan. Jika Anda tidak melihat apapun selain kemalangan di masa depan, Anda berdoa untuk kemalangan serupa dan pasti Anda akan mendapatkannya. Prentice Mulford. Bila Anda memandang kembali hidup Anda dan berfokus pada kesulitan masa lalu, Anda hanya mendatangkan lebih banyak situasi sulit bagi Anda sekarang. Lepaskan semuanya, terlepas dari apapun kesulitan itu. Lakukan ini bagi Anda sendiri. Jika Anda mendendam atau menyalahkan seseorang untuk sesuatu di masa lalu, Anda hanya melukai diri sendiri. Andalah satu-satunya orang yang dapat menciptakan kehidupan yang pantas bagi Anda. Ketika Anda sengaja berfokus pada apa yang Anda inginkan, ketika Anda mulai memancarkan perasaan-perasaan yang baik, hukum tarik-menarik akan merespons. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memulai, dan ketika Anda memulai, Anda akan memunculkan keajaiban. Lisa Nichols. Anda adalah perancang takdir Anda sendiri. Anda adalah pengarang, Anda menulis kisah Anda, penanya adalah tangan Anda, dan hasilnya adalah apapun yang Anda pilih. Michael Bernard Beckwith. Yang indah dari hukum tarik-menarik adalah bahwa Anda dapat memulai dari keadaan diri Anda pada saat ini, dan Anda dapat mulai memikirkan pemikiran yang sesungguhnya, dan Anda dapat mulai menumbuhkan perasaan selaras dan bahagia di dalam diri Anda. Hukum tarik-menarik akan mulai meresponsnya. Dr. Joe Vital. Jadi sekarang Anda mulai mempunyai keyakinan yang lain seperti ada kecukupan dalam semesta, atau Anda yakin bahwa saya tidak menua, saya semakin muda. Dengan menggunakan hukum tarik-menarik,
Kita dapat menciptakannya sama seperti kita dapat menginginkannya. Michael Bernard Beckwith, dan Anda dapat membebaskan diri dari pola turunan, aturan budaya, keyakinan sosial, dan membuktikan bahwa daya di dalam diri Anda lebih besar daripada daya di dunia. Dr. Fred Alan Wolf. Mungkin Anda berpikir, itu memang bagus, tetapi saya tidak dapat melakukannya. Atau, ia tidak akan membiarkan saya melakukannya. Atau, saya tidak mempunyai cukup uang untuk melakukannya. Atau, saya tidak cukup kuat untuk melakukannya. Atau, saya tidak cukup kaya untuk melakukannya. Atau, saya tidak, titik-titik. Setiap kalimat saya tidak adalah penciptaan. Ada baiknya Anda menyadari kata-kata saya tidak ini dan memikirkan apa yang Anda ciptakan ketika Anda mengatakannya. Pemahaman mendalam yang dibagikan Dr. Wolf ini juga telah terdokumentasikan oleh semua guru besar melalui kekuatan kata-kata. Saya sedang titik-titik. Ketika Anda mengucapkan saya sedang, kata-kata lanjutannya mengundang penciptaan dengan daya yang sangat kuat karena Anda menyatakannya sebagai fakta. Anda mengucapkannya dengan kepastian. Jadi begitu Anda mengatakan saya sedang lelah atau saya sedang bangkrut atau saya sedang sakit, atau saya sedang terlambat, atau saya kegemukan, atau saya tua, sang jin berkata, permintaanmu adalah tugasku. Dengan mengetahui ini, bukankah lebih baik mulai menggunakan dua kata yang paling berdaya ini? Saya sedang untuk menguntungkan Anda. Bagaimana jika saya sedang menerima setiap hal yang baik? Saya sedang bahagia, saya sedang berkelimpahan, saya sedang sehat, saya sedang cinta, saya sedang selalu tepat waktu, saya sedang muda yang abadi, saya sedang dipenuhi energi. Dalam bukunya yang berjudul The Master Key System, Charles H. Neal menyatakan bahwa sebuah peneguhan menggabungkan setiap hal yang dapat diinginkan manusia dan bahwa peneguhan ini akan mendatangkan kondisi-kondisi yang selaras dengan segala sesuatu. Ia menambahkan, alasannya adalah karena peneguhan selaras dengan kebenaran dan ketika kebenaran muncul, setiap bentuk kesalahan atau ketidakselarasan harus menghilang. Peneguhan ini adalah saya utuh, sempurna, kuat, penuh daya, mencintai, selaras dan bahagia. Jika ini kedengarannya terlalu berat untuk menarik keluar yang Anda inginkan dari tidak kasat mata ke kasat mata, cobalah jalan pintas ini. Lihatlah apa yang Anda inginkan sebagai fakta absolut. Ini akan mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan kecepatan cahaya pada detik Anda memintanya. Ini adalah fakta di ladang spiritual semesta, dan hanya ladang ini yang ada ketika Anda memikirkan sesuatu dalam benak. Ketahuilah bahwa itu adalah fakta dan tidak ada keraguan tentang perwujudannya. Tidak ada batas yang dapat dilakukan hukum ini bagi Anda. Beranikan untuk percaya pada cita-cita Anda sendiri. Anggap cita-cita ini sebagai kenyataan yang sudah tercapai. Charles H. Neal. Ketika Henry Ford mengemukakan visinya tentang kendaraan bermotor ke dunia, orang-orang di sekitarnya menertawakan dia gila karena mengejar visi yang liar seperti itu. Henry Ford tahu lebih banyak daripada orang-orang yang menertawakannya. Ia mengetahui rahasia dan ia mengetahui hukum semesta. Terlepas dari apakah Anda berpikir Anda bisa atau tidak bisa, Anda benar dalam keduanya. Henry Ford 1863 sampai 1947. Apakah Anda berpikir Anda bisa? Dengan pengetahuan ini, Anda dapat mencapai dan melakukan segala yang Anda inginkan. Di masa lalu, Anda telah menyepelekan betapa luar biasanya diri Anda. Tetapi sekarang Anda tahu bahwa Anda adalah akal maha tinggi, dan Anda dapat menarik segala sesuatu yang Anda inginkan dari satu akal yang maha tinggi itu. Semua penemuan, semua ilham, semua jawaban, dan semua hal. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda adalah jenius luar biasa, jadi mulailah mengatakannya kepada diri sendiri dan menyadari siapa diri Anda sesungguhnya. Michael Bernard Beckwith berkata, adakah batas dari hal ini?
Jelas tidak. Kita adalah makhluk yang tak terbatas. Tidak ada langit-langit di atas kita. Kemampuan, bakat, karunia, dan daya yang ada dalam setiap pribadi yang ada di planet ini tidaklah terbatas. Sadari pikiran Anda. Semua daya Anda berada dalam kesadaran Anda tentang daya itu dan melalui penyimpanan data itu di dalam kesadaran. Jika Anda membolehkannya, akal Anda dapat seperti kereta api tenaga uap yang lepas kendali. Akal dapat membawa Anda ke pikiran-pikiran masa lalu, kemudian ke pikiran-pikiran masa depan dengan mengambil peristiwa buruk masa lalu serta memproyeksikannya ke masa depan. Pikiran-pikiran lepas kendali itu juga mencipta. Ketika Anda menyadari Anda berada di masa kini dan Anda tahu apa yang Anda pikirkan. Anda memiliki kendali atas pikiran Anda dan disitulah semua kekuatan Anda. Jadi bagaimana Anda bisa lebih sadar? Salah satu caranya adalah berhenti dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sedang saya pikirkan saat ini? Apa yang saya rasakan saat ini? Begitu Anda bertanya, Anda sadar karena Anda telah membawa pikiran Anda ke saat ini. Manakala Anda memikirkannya, bawalah diri Anda kembali ke kesadaran saat ini. Lakukanlah ratusan kali dalam sehari karena ingatlah, semua daya Anda berada di dalam kesadaran Anda tentang daya Anda. Michael Bernard Beckwith meringkas kesadaran akan daya ini ketika ia berkata, "Ingatlah untuk mengingat." Kata-kata ini telah menjadi tema lagu bagi hidup saya. Untuk membantu saya menjadi lebih sadar, juga agar saya ingat untuk mengingat. Saya meminta semesta memberi saya peringatan lembut untuk membawa saya kembali ke saat ini, kini, manakala pikiran saya tak terkendali dan berpesta pora, dengan biaya saya dan merugikan saya. Bagi saya, peringatan lembut itu terjadi ketika saya terbentur atau menjatuhkan sesuatu melalui suara keras, sirine, atau bunyi alarm. Bagi saya, semua ini adalah sinyal bahwa pikiran saya telah lepas kendali dan bahwa saya perlu kembali ke saat ini. Ketika saya menerima sinyal-sinyal ini, saya segera berhenti dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa yang saya sadari? Dan tentu saja pada saat saya melakukannya saya sadar. Begitu Anda mengajukan pertanyaan apakah Anda sadar, Anda hadir di sana. Anda sadar. Rahasia sesungguhnya dari daya adalah kesadaran tentangnya. Charles Haanel. Ketika Anda menyadari daya atau kekuatan rahasia dan mulai menggunakannya, semua pertanyaan Anda akan terjawab. Ketika Anda mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum tarik-menarik, Anda dapat mulai menjadikan pertanyaan sebagai kebiasaan, dan ketika Anda melakukannya, Anda menerima jawaban untuk setiap pertanyaan. Anda dapat mulai menggunakan buku ini untuk maksud khusus ini. Jika Anda mencari jawaban atau petunjuk untuk sesuatu dalam hidup Anda, ajukan pertanyaan. Percaya Anda akan menerimanya, kemudian buka buku ini secara acak. Tepat saat halaman-halaman buku ini membuka akan terdapat petunjuk dan jawaban yang Anda cari. Sebenarnya semesta telah menjawab Anda di sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak dapat menerima jawaban kecuali jika Anda sadar. Sadari segala sesuatu di sekitar Anda karena Anda sedang menerima jawaban pertanyaan Anda di setiap saat. Saluran tempat jawaban-jawaban itu datang tidaklah terbatas. Saluran tersebut dapat dikirim dalam bentuk judul artikel koran yang menarik perhatian Anda, atau kebetulan mendengar seseorang bicara, atau lagu di radio, atau tulisan pada truk yang lewat, atau menerima ilham yang muncul tiba-tiba. Ingatlah untuk mengingat dan menjadi sadar. Dalam hidup saya dan hidup orang lain, saya telah menemukan bahwa kita tidak berpikir baik tentang diri kita atau mencintai diri kita sepenuhnya. Tidak mencintai diri dapat menghalangi apa yang kita inginkan dari kita. Ketika kita tidak mencintai diri sendiri, sebenarnya kita mendorong segalanya menjauh dari kita. Segala sesuatu yang kita inginkan, apapun itu, dimotivasi oleh cinta. Memiliki semua itu adalah
mengalami perasaan-perasaan cinta, kemudahan, uang, orang yang sempurna, tubuh, pekerjaan, atau kesehatan yang sempurna. Untuk menarik hal-hal yang kita cintai, kita harus memancarkan cinta. Hal-hal itu akan segera muncul. Perangkapnya adalah memancarkan frekuensi tertinggi dari cinta. Anda harus mencintai diri sendiri dan bagi banyak orang, ini bisa sulit. Jika Anda berfokus keluar dan apa yang Anda lihat saat ini, Anda bisa tergelincir karena apa yang Anda lihat dan rasakan tentang diri Anda pada saat ini adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan di masa lalu. Jika Anda tidak mencintai diri Anda, kemungkinan besar orang yang Anda lihat sekarang ini penuh dengan kekurangan yang telah Anda temukan di dalam diri sendiri. Untuk mencintai diri dengan sepenuhnya, Anda harus berfokus pada dimensi baru Anda. Anda harus berfokus pada kehadiran di dalam Anda. Luangkan waktu dan duduklah dengan diam. Fokuskan perasaan pada kehadiran hidup di dalam Anda. Ini adalah perasaan cinta dan kebahagiaan murni, dan ini adalah kesempurnaan. Kehadiran ini adalah kesempurnaan dari Anda. Kehadiran ini adalah Anda yang sesungguhnya. Ketika Anda berfokus pada kehadiran ini, ketika Anda merasakan mencintai dan memuji kehadiran ini, Anda akan mencintai diri sepenuhnya. Mungkin untuk pertama kali dalam hidup. Setiap kali Anda memandang diri dengan mata kritis, segera alihkan fokus pada kehadiran di dalam diri. Maka kesempurnaan akan mengungkapkan diri kepada Anda. Ketika Anda melakukan ini, semua ketidaksempurnaan yang telah mengungkap dalam hidup akan menyingkir, karena ketidaksempurnaan tidak dapat ada di dalam terang kehadiran ini. Apakah Anda ingin mendapatkan kembali penglihatan yang sempurna, menyingkirkan penyakit, membangun kembali kesejahteraan, mengalihkan kemiskinan, menjadi kelimpahan, membalikan penuaan dan degenerasi, atau menghapus setiap negativitas? Fokuskan dan cintai kehadiran di dalam diri Anda, maka kesempurnaan akan mewujud. Kebenaran mutlak adalah bahwa saya sempurna dan utuh. Saya yang sesungguhnya adalah spiritual dan karenanya tidak bisa kurang dari sempurna. Ia tidak bisa memiliki kekurangan, keterbatasan, atau penyakit. Charles H. Neal. Ringkasan rahasia. Segala sesuatu adalah energi. Anda adalah magnet energi. Jadi secara elektris Anda memberi energi pada segala sesuatu ke arah Anda. Dan secara elektris memberi energi pada diri sendiri ke arah segala sesuatu yang Anda inginkan. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah energi dan energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk, karenanya esensi murni dari Anda selalu ada dan akan selalu ada. Semesta muncul dari pikiran. Kita mencipta bukan saja takdir kita, tetapi juga semesta. Tersedia pasokan ide yang tak terbatas bagi Anda. Semua pengetahuan, penemuan berada di akal semesta sebagai kemungkinan-kemungkinan, menunggu akal manusia untuk menarik mengeluarkannya. Anda menyimpan segala sesuatu di dalam kesadaran Anda. Kita semua terhubung dan kita semua adalah satu. Lepaskan kesulitan, aturan budaya, dan keyakinan sosial masa lalu. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat menciptakan kehidupan yang pantas bagi Anda. Jalan pintas untuk mewujudkan hasrat Anda adalah melihat apa yang Anda inginkan sebagai fakta absolut. Daya Anda ada dalam pikiran Anda, jadi tetaplah sadar. Dengan kata lain, ingatlah untuk mengingat. Next, rahasia kehidupan. Neale Donald Walsch, pengarang, pembicara internasional, dan pembawa pesan spiritual. Tidak ada papan tulis di langit tempat Tuhan telah menuliskan tujuan Anda, misi hidup Anda. Tidak ada papan tulis di langit yang bertuliskan Neale Donald Walsch, pria tampan yang hidup di awal abad ke-21 yang titik-titik. Lalu ada bagian kosong di papan tulis itu, dan untuk sungguh-sungguh memahami apa yang sedang saya lakukan di sini, mengapa saya ada di sini, saya harus menemukan papan tulis itu dan menemukan apa yang ada dalam benak Tuhan tentang saya. Jadi tujuan Anda adalah
Apa yang Anda katakan sebagai tujuan Anda? Misi Anda adalah misi yang Anda berikan pada diri sendiri. Hidup Anda adalah hidup yang Anda ciptakan, dan tidak seorang pun berhak menghakiminya sekarang atau selamanya. Anda harus mengisi papan tulis kehidupan dengan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda telah mengisinya dengan sampah masa lalu, hapuslah bersih-bersih. Hapus segala sesuatu dari masa lalu yang tidak menguntungkan Anda, dan bersyukurlah bahwa masa lalu itu telah membawa Anda ke tempat Anda berada saat ini, ke suatu hal yang baru, ke suatu awal yang baru. Anda mempunyai papan yang bersih dan Anda dapat memulai kembali sekarang di sini. Temukan kegembiraan Anda dan hidupilah. Jack Canfield berkata, "Saya membutuhkan bertahun-tahun untuk tiba di titik ini, karena saya dibesarkan dengan ide bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan, dan jika saya tidak melakukannya, Tuhan tidak akan senang pada saya." Ketika saya sungguh mengerti bahwa tujuan utama saya adalah merasakan dan mengalami kegembiraan, saya mulai hanya melakukan hal-hal yang mendatangkan kegembiraan bagi saya. Saya mempunyai peribahasa, jika tidak menggembirakan, jangan lakukan. Neil Donald Walsh berkata, "Kegembiraan, cinta, kebebasan, kebahagiaan, tawa. Itulah dia. Dan jika Anda hanya mengalami kegembiraan dengan duduk di suatu tempat dan meditasi selama 1 jam, lakukanlah. Jika Anda mengalami kegembiraan memakan roti isi sosis, lakukanlah." Jack Canfield berkata, "Ketika saya mengelus kucing saya berada dalam keadaan gembira. Ketika saya berjalan di alam bebas, saya berada dalam keadaan gembira. Jadi saya ingin selalu menempatkan diri pada keadaan itu, dan ketika saya melakukannya, yang harus saya lakukan hanyalah meniatkan apa yang saya inginkan dan apa yang saya ingin wujudkan." Lakukanlah hal-hal yang Anda sukai dan yang mendatangkan kegembiraan. Jika Anda tidak tahu apa yang mendatangkan kegembiraan, tanyakan, "Apa kegembiraan saya?" Dan ketika Anda menemukannya dan memberi komitmen kepadanya, kepada kegembiraan, hukum tarik-menarik akan meluncurkan hal, orang, situasi, peristiwa, dan kesempatan yang menggembirakan ke dalam hidup Anda. Semuanya terjadi karena Anda memancarkan kegembiraan. Dr. John Hagelin berkata, "Sebenarnya kebahagiaan di dalam diri adalah bahan bakar sukses. Berbahagialah sekarang, merasa senang sekarang. Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Jika hanya itu yang Anda dapatkan dari buku ini, Anda telah menerima bagian terbesar dari rahasia." Dr. John Gray berkata, "Segala sesuatu yang membuat Anda merasa senang selalu akan menarik lebih banyak kesenangan." Sekarang ini Anda membaca buku ini, Anda sendirilah yang telah menarik buku ini ke dalam hidup Anda, dan adalah pilihan Anda untuk mengambilnya dan menggunakannya. Jika ini terasa menyenangkan, jika tidak terasa menyenangkan, lepaskanlah. Temukan sesuatu yang terasa menyenangkan yang bergaung di hati Anda. Pengetahuan tentang rahasia sedang diberikan kepada Anda, dan apa yang Anda lakukan dengannya adalah hak Anda sepenuhnya. Apapun yang Anda pilih untuk Anda adalah benar, terlepas dari apakah Anda memilih untuk menggunakannya atau tidak menggunakannya. Anda berhak memilih. Kebebasan pilihan ada di tangan Anda. Ikuti kebahagiaan Anda, maka semesta akan membuka pintu bagi Anda di tempat yang sebelumnya hanya terdapat tembok. Joseph Campbell. Lisa Nichols berkata, "Jika Anda mengikuti kebahagiaan Anda selalu hidup di dalam ruang kegembiraan. Anda membuka diri bagi kelimpahan semesta. Anda bersemangat membagi hidup dengan orang-orang yang Anda cintai, dan kebahagiaan Anda, kegembiraan Anda, gairah Anda akan menular." Dr. Joe Vital. "Itulah yang saya lakukan sepanjang waktu, mengikuti kegembiraan saya, gairah saya, antusiasme saya, dan saya melakukannya sepanjang hari." Bob Proctor. "Nikmati hidup, karena hidup itu sungguh luar biasa. Hidup adalah perjalanan yang indah." Mary Diamond. "Anda akan hidup di dalam realitas yang berbeda, hidup yang berbeda, dan orang-orang yang melihat Anda akan berkata, 'Apa yang kamu kerjakan berbeda dari saya?'
Apa yang kamu kerjakan berbeda dari saya? Satu-satunya yang berbeda adalah Anda bekerja dengan rahasia. Maurice Goodman berkata, lalu Anda dapat melakukan, memiliki, dan menjadi sesuatu yang tadinya dianggap mustahil. Dr. Fred Alan Wolf. Sekarang ini kita sedang memasuki sebuah zaman baru, zaman ketika batas terluar bukanlah ruang, seperti yang dikatakan film Star Trek, melainkan akal. Dr. John Hagelin. Saya melihat masa depan dari potensi yang tak terkekang, kemungkinan yang tak terkekang. Ingatlah bahwa kita paling banyak baru menggunakan 5% dari potensi akal manusia. 100% potensi manusia adalah hasil dari pendidikan yang benar. Jadi bayangkan sebuah dunia tempat orang-orang menggunakan potensi mental dan emosionalnya secara penuh. Kita bisa pergi kemana saja, kita dapat melakukan apa saja, mencapai segalanya. Saat ini di planet mulia kita ini adalah saat yang paling menggembirakan dalam sejarah. Kita akan melihat dan mengalami hal yang mustahil menjadi mungkin dalam setiap upaya manusia dan pada setiap persoalan. Ketika kita melepaskan pikiran-pikiran keterbatasan dan mengetahui bahwa kita tidak terbatas. Terungkap melalui olahraga, kesehatan, seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan setiap bidang penciptaan manusia. Next, merangkul keluar biasaan Anda. Bob Proctor. Lihatlah diri Anda bersama semua kebaikan yang Anda hasratkan. Ketika buku religius mengatakannya, setiap buku bagus tentang filsafat, setiap pemimpin besar dan semua guru besar yang pernah hidup. Bukalah kembali dan pelajari ajaran yang arif tersebut. Banyak dari ajaran ini telah dihadirkan kepada Anda dalam buku ini. Mereka semua memahami satu hal. Mereka memahami rahasia. Sekarang Anda memahaminya. Semakin Anda menggunakannya, semakin Anda akan memahaminya. Rahasia ada di dalam diri Anda. Semakin Anda menggunakan kekuatan di dalam diri Anda, semakin Anda menariknya kepada Anda. Anda akan mencapai suatu titik yang Anda tidak memerlukan latihan lagi karena Anda akan menjadi daya. Anda akan menjadi kesempurnaan. Anda akan menjadi kearifan. Anda akan menjadi kecerdasan. Anda akan menjadi kecintaan dan Anda akan menjadi kegembiraan. Lisa Nichols berkata, Anda telah tiba pada titik hidup ini hanya karena sesuatu di dalam diri Anda terus berkata, Anda berhak untuk bahagia. Anda dilahirkan untuk menambah sesuatu, menambah nilai ke dunia ini, untuk sekadar menjadi sesuatu yang lebih besar dan lebih baik daripada diri Anda kemarin. Setiap hal yang pernah Anda alami, setiap saat yang pernah Anda lalui, semuanya menyiapkan Anda untuk saat ini, sekarang ini. Bayangkan apa yang dapat Anda lakukan sejak hari ini dengan apa yang sekarang Anda ketahui. Sekarang Anda mengerti bahwa Anda adalah pencipta takdir Anda. Jadi, seberapa banyak lagi yang harus Anda lakukan? Seberapa banyak lagi Anda ingin menjadi? Seberapa banyak lagi orang yang ingin Anda berkati hanya melalui keberadaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan saat ini? Tidak ada orang yang dapat menarikan tarian Anda. Tidak ada orang yang dapat menyanyikan lagu Anda. Tidak ada orang yang dapat menulis kisah Anda. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Mulailah sekarang juga. Michael Bernard Beckwith. Saya percaya bahwa Anda hebat, bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari Anda, terlepas dari apa yang telah terjadi dalam hidup Anda, terlepas dari seberapa tua atau mudanya Anda. Begitu Anda mulai berpikir dengan benar, sesuatu yang ada dalam diri Anda ini, daya di dalam diri Anda yang lebih besar daripada segala daya yang ada di dunia akan mulai muncul. Daya ini akan mengambil alih hidup Anda, akan memberi makan Anda, akan memberi pakaian Anda, akan menuntun Anda, melindungi Anda, mengarahkan Anda, dan memelihara keberadaan Anda jika Anda membolehkannya. Itulah yang saya tahu dengan pasti.
Bumi berputar di orbitnya untuk Anda, lautan mengalami pasang surut untuk Anda, burung bernyanyi untuk Anda, matahari terbit dan terbenam untuk Anda, bintang-bintang gemerlapan untuk Anda. Setiap hal indah yang Anda lihat, setiap peristiwa ajaib yang Anda alami, semuanya ada di sana untuk Anda. Pandanglah ke sekitar, tidak ada satupun dari setiap hal yang dapat ada tanpa Anda. Terlepas dari siapa Anda pikir diri Anda, sekarang Anda mengenal keberadaan tentang siapa diri Anda sesungguhnya. Anda adalah penguasa semesta, Anda adalah pewaris kerajaan, Anda adalah kesempurnaan dari hidup, dan sekarang Anda mengenal rahasia. Semoga kegembiraan menyertai Anda. Rahasia adalah jawaban bagi semua yang pernah ada, yang sekarang ada, dan yang akan ada. Ralph Waldo Emerson. Ringkasan rahasia. Anda harus mengisi papan tulis kehidupan Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan hanyalah merasa baik sekarang juga. Semakin banyak Anda menggunakan daya kekuatan di dalam diri Anda, semakin banyak daya yang akan tertarik kepada Anda. Saat untuk merangkul keluar biasaan Anda adalah sekarang. Kita berada di tengah zaman keagungan. Ketika kita melepaskan pikiran-pikiran yang membatasi, kita akan mengalami keluar biasaan sejati manusia dalam setiap bidang penciptaan kita. Lakukan apa yang Anda sukai. Jika Anda tidak mengetahui apa yang membuat Anda gembira, tanyakan, apakah kegembiraan saya? Ketika Anda berkomitmen pada kegembiraan Anda akan menarik serangkaian hal yang menggembirakan karena Anda memancarkan kegembiraan. Sekarang, setelah Anda mengenal pengetahuan rahasia apa yang akan Anda lakukan, terserah pada Anda. Apapun yang Anda pilih adalah benar kekuatan milik Anda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Buku rahasianya ini sudah selesai sampai dengan bab file 4 dari 4, dan buku ini selanjutnya akan berisi biografi. Biografi ini adalah biografi dari orang-orang yang berbicara atau disebutkan di dalam buku ini. Nanti kita akan lanjutkan bab khusus ini, biografi ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan saya yakin video ini bermanfaat. Jadi mohon like, comment, dan subscribe channel ini dan dibagikan ke orang-orang yang teman-teman pikir membutuhkan atau tertarik. Terima kasih atas kesediaannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.